Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya Iip Wijayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang topik rokok, ya. Kenapa demikian? Karena memang rokok ini sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah, karena memang menjadi kontroversi tidak hanya di kita, tetapi di seluruh belahan dunia. Para ulama berbeda pandangan tentang masalah merokok tadi, ya. Ada yang mengatakan bahwa merokok itu adalah perbuatan yang mubah, ya. Kenapa mubah? Karena tahu bahwa memang pada rokok ada sesuatu unsur atau zat yang tidak baik atau kurang baik, ya, sehingga mereka memilih pendapat yang mubah. Kalau mereka tidak tahu ada pendapat yang ada unsur yang tidak baik di dalam rokok tadi, maka katanya, ya, merokok itu bisa saja dianjurkan atau malah diwajibkan, ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa merokok itu adalah makruh, ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa merokok itu sendiri adalah perbuatan yang diharamkan. Jadi memang sejarah rokok ini adalah sejarah yang panjang dalam penggunaan tembakau oleh umat manusia. Dulu rokok itu atau tembakau itu sempat dijadikan obat-obatan dulu, ya. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, rokok itu ditemukan atau penggunaan tembakau itu untuk pengobatan ditemukan 4000 tahun yang lalu, ya. Jadi di Amerika Utara, begitu, ya, oleh suku-suku asli di sana. Kemudian kalau rokok versi atau gaya Arab, sering kita sebut sebagai sisa, itu sudah ditemukan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ya, zaman Kekaisaran Persia atau Kisra, ya. Nah, jadi memang sejarah rokok itu sangat panjang sekali, jadi wajar kalau memang menjadi kontroversi hingga hari ini. Nah, jadi kelompok-kelompok yang mengharamkan atau memakruhkan merokok itu biasanya menggunakan dalil dari surat Al-A'raf ayat yang ke-157, ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi kalau ayat ini yang dijadikan landasan dalil pengharamannya, coba kita lihat di dalam tafsir, ya. Misal tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Wahbah Zuhaili, beliau menafsirkan ayat ini mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dari makanan, minuman, pernikahan, ucapan, dan perbuatan. Itu tafsir dari ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its, ya. Nah, kemudian ayat yang juga biasanya digunakan dalam melandasi pengharaman merokok tadi, biasanya surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, ya. Di sana dijelaskan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluqati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluqati itu yang biasanya dijadikan landasan dalil pengharaman merokok. Coba kita lihat tafsir dari bagian ayat tersebut. Saya ambilkan dari tafsir Asy-Sya'di karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di.
Jadi beliau menjelaskan wala tulqu biaidikum ila tahlukati itu tafsirnya yakni meninggalkan infak di jalan Allah seperti orang yang melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jadi penggunaan ayat-ayat ini sebenarnya tidak tepat ya untuk pengharaman rokok tadi. Karena surat Al-A'raf ayat 157 tadi itu berkaitan dengan makanan, minuman, pernikahan, ucapan, dan perbuatan. Sementara surat Al-Baqarah ayat 195 itu berkaitan dengan masalah orang-orang yang pelit untuk berinfak di jalan Allah, ya. Nah, kalau kita bicara tentang manfaat dan mudarat dari merokok, ya tentu khilafiyah lagi di antara para ahli-ahli kesehatan, ya. Sebagian mengatakan merokok itu merugikan kesehatan, tetapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa tembakau itu baik untuk kesehatan. Bahkan ketika pandemi awal-awal itu, kalau saya tidak salah, penelitian di Perancis mengatakan bahwa merokok itu atau para perokok itu lebih aman terhadap paparan virus COVID-19 karena menghalangi virus untuk sampai ke sel. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu, ya. Dan itu yang kita baca dari para ilmuwan, ya, selalu terjadi perbedaan pandangan. Jadi itu manfaat dan mudaratnya untuk tubuh. Nah, sekarang yang lainnya, kira-kira bagaimana manfaat dan mudaratnya untuk tubuh? Kita bisa melihat, misal minum minuman manis yang terlalu banyak, ya. Padahal orang-orang kita itu mayoritas memang menyukai minuman dan makanan yang manis. Apakah kemudian gula itu juga mau dikatakan sebagai makanan yang makruh atau makanan yang diharamkan? Kan tentu tidak, ya. Padahal kalau kita ke Malaysia, pemerintah Malaysia sudah menerapkan diet gula, sehingga kalau kita mencari minuman yang manis itu susah. Semuanya minuman botol itu low sugar, ya. Kemudian kita juga bisa melihatkan contoh misal minyak goreng. Padahal mayoritas masyarakat kita hobi makan gorengan. Apalagi kalau berbuka puasa itu, gorengan itu sudah setara dengan kurma lah sebagai salah satu menu yang selalu hadir. Pertanyaannya, gorengan tadi kan mengandung kolesterol yang sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Tapi apakah juga kemudian gorengan itu mau diharamkan? Jualan gorengan itu dikatakan sebagai perbuatan yang makruh? Kan tidak. Padahal kolesterol itu jauh lebih berbahaya. Dampaknya lebih cepat kepada tubuh manusia daripada merokok tadi. Nah, jadi kalau kita lihat para ulama sendiri, ya, apakah ada ulama yang merokok? Jawabannya banyak. Bahkan salah satu ulama yang sangat kita hormati, ya, beliau bernama Syekh Yasin Al-Fadani, wafat di usia 75 tahun, ya. Beliau adalah ahli sanad dunia, ahli hadis, ahli sanad dunia, ya, dan maha guru dari para guru-guru, profesor-profesor ahli hadis di seluruh dunia. Dan beliau juga merokok. Biasanya beliau merokoknya dengan rokok sisa gaya Arab, dan itu bisa dibaca, ya, bagaimana Syekh Yasin yang ulama terpandang di Mekah, ya, salah satu pengajar di Masjidil Haram, mufti mazhab Syafi'i, dan kemudian pendiri dari perguruan Ummul Qura, ya, itu adalah juga seorang perokok. Jadi kalau ditanya ke saya, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya telaah, apa yang saya pelajari, saya tidak tega kalau kemudian mengatakan merokok itu sebagai sebuah perbuatan yang makruh. Karena para ulama banyak yang melakukannya. Bahkan Syekh Yasin Al-Fadani pun melakukannya, ya. Dan saya yakin dari semua yang mengatakan rokok itu makruh dan haram, secara keilmuan saya tetap menganggap
Syekh Yasin Al-Fadani jauh lebih tinggi dari mereka-mereka yang mengharamkan tadi. Ya, belum lagi dampak ekonominya. Kalau kemudian rokok misal diharamkan, pabrik rokok tutup, padahal satu pabrik rokok itu bisa menghimpun ratusan ribu bahkan jutaan buruh, belum lagi petani tembakau dan seterusnya. Maka solusi apa yang sudah kita siapkan sebagai jalan keluar? Ya, nah maka kita harus ingat, kan ada kaidah fikih ya, al-aslu fil asya'i ibahat, bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah, diperbolehkan kan? Hatta yadulla dalilun ala tahrimihi, sampai ada dalil yang secara tegas gamblang menunjukkan korelasi keharaman perbuatan tersebut ya. Nah, maka sebagai penutup kajian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma syakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, dan apa yang ia diamkan darinya, maka itu termasuk dimaafkan. Jadi, kalau saya ditanya, apa pandangan saya tentang rokok? Menurut saya, rokok adalah perbuatan, merokok adalah perbuatan yang mubah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.